Perhatikan kalimat berikut ini. Sejak berdiri pada Agustus 2005 yang lalu, SDN Madani terus berupaya meningkatkan kualitas dan prestasi. 2. Dalam pelaksanaan O2SN tingkat provinsi kali ini 3 siswa meraih medali emas. 3. Menurut Kepala SDN Madani, peningkatan prestasi siswa dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dilakukan oleh segenap pengelola di sekolah yang dipimpinnya. 4. Terbukti di berbagai kejuaraan siswa SDN Madani banyak yang berhasil menorehkan prestasi. 5. Ketiga siswa tersebut meraih medali emas di bidang olahraga tenis meja, pencak silat, dan badminton. Pertanyaannya, kalimat-kalimat laporan tersebut dapat disusun menjadi paragraf yang padu dengan susunan A. 1, 3, 4, 2, dan 5. B. 1, 3, 2, 4, dan 5. C. 3, 4, 5, 1, dan 2. D. 2, 5, 4, 1, dan 3. E. 1, 4, 3, 2, dan 5. Nah, mana ini jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut ini? Nah, kita lihat pembahasannya ya. Dari kelima kalimat tersebut, di situ terdapat kalimat yang merupakan tidak padu ya, dijalankan dengan kalimat yang tidak padu. Bagaimana cara memadukannya? Nah, kita harus memperhatikan dulu bahwa yang paragraf padunya yaitu yang pertama, yaitu adalah nomor 1. Sejak berdiri pada Agustus 2005 yang lalu, SDN Madani terus berupaya meningkatkan kualitas dan prestasi. Itu yang pertama yang dijadikan kalimat acuan. Terus diikuti dengan kalimat yang ketiga. Menurut Kepala SDN Madani, peningkatan prestasi siswa dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dilakukan oleh segenap pengelola di sekolah yang dipimpinnya. Terus diikuti oleh kalimat yang nomor 2. Dalam pelaksanaan O2SN tingkat provinsi kali ini 3 siswa meraih medali emas. Terbukti di berbagai kejuaraan siswa SDN Madani banyak yang berhasil menorehkan prestasi. Itu bunyi dari kalimat nomor 4. Terus diikuti dengan yang terakhir yaitu adalah kalimat yang nomor 5. Ketiga siswa tersebut meraih medali emas di bidang olahraga, tenis, meja, pencak silat, dan badminton. Nah, berarti kembali ke pertanyaannya, kalimat-kalimat laporan tersebut dapat disusun menjadi paragraf padu dengan susunan yang mana? Yaitu adalah 1, 3, 2, 4, dan 5. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. 1, 3, 2, 4, dan 5. Oke. Sapi. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Sapi atau yang bernama lain Bos Taurus mendapatkan tempat di kingdom Animalia. Sapi atau lembu adalah hewan yang ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan pangan manusia. Sapi yang baru lahir beratnya mencapai 25 sampai 45 kg. Tetapi saat sapi dewasa bisa mencapai rata-rata 1.100 kg atau 1,1 ton. Beratnya ini tergantung jenis dan ras dari sapi atau lembu tersebut. Aspek yang dibahas dalam teks di atas adalah A. Sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. B. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae maksudnya. C. Beratnya ini pun tergantung jenis atau rasnya. D. Sapi atau yang bernama lain Bos Taurus mendapatkan tempat di kingdom Animalia. Atau E. Sapi pemakan tumbuhan atau rerumputan. Nah, kita bisa mengamati aspek-aspek yang dibahas. Aspek yang dibahas itu di sini adalah di teks ini yaitu adalah kita lihat di kalimat pertamanya, sapi digolongkan sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, sapi atau yang bernama lain Bos Taurus itu mendapatkan tempat di kingdom Animalias. Sapi atau lembu itu hewan ternak anggota Bovidae dan anak suku Bovinae. Nah, aspek yang dibahas dari teks di atas ini berarti dia itu membahas tentang sapi ya. Semuanya pilihan membahas tentang sapi, tetapi dalam aspeknya yang dibahas itu sapi itu termasuk termasuk
di hewan ternak yang berjenis suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Lebih tepatnya sapi itu diidentifikasi dari ternak suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Berarti aspek yang dibahas dari teks di atas yaitu adalah pilihan yang B. Sapi atau lembu adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini. Tubuhnya dilindungi oleh sejenis plat tulang yang membentuk cangkang berupa batok yang menempel di punggungnya. Ada dua pelindung bagi tubuhnya, di bagian atas berupa karapas dan bagian bawah disebut juga dengan plastron. Dia jalannya lambat. Hewan dari deskripsi. Nah, hewan ini dari teks deskripsi berikutnya. Berarti ini berisi tentang deskripsi tentang hewan, penggambaran tentang hewan. Hewan apa itu? Yang memiliki cangkang, jalannya lambat, ada plastron dan ada dan ada batok yang menempel. Itu berarti apa? Itu adalah kura. Berarti jawabannya yaitu adalah jawaban yang B. Berbagai jenis ikan dapat kita jumpai di perairan Indonesia. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan terbagi atas ikan hidup di air laut, air payau, dan air tawar. Ikan yang hidup di air laut contohnya yaitu adalah ikan buntal, ikan kakap, dan ikan kerapu. Ikan yang hidup di air payau adalah ikan bandeng, ikan belut, dan lain sebagainya. Adapun ikan yang hidup di air tawar adalah ikan gurami, ikan lele, ikan mujair, dan yang lain sebagainya. Nah, ini gagasan pokok ya. Itu yang mana? Ide pokok ya. Mencari ide pokok berarti ini ya. Apakah A, ikan hidup di laut, B, contoh ikan yang hidup di perairan Indonesia, C, berbagai jenis ikan dapat kita jumpai di perairan Indonesia, D, ikan terbagi berdasarkan hidupnya, atau E, ikan bandeng adalah contoh ikan yang hidup di air payau. Nah, yang namanya ide pokok itu kita harus tahu kalimat utamanya itu yang mana. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, berarti yang mana ini? Tentu saja pilihannya yaitu adalah yang C. Berbagai jenis ikan dapat kita jumpai di perairan Indonesia. Oke. Mudah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bacalah penggalan teks berikut. Kemiri telah lama dikenal masyarakat sebagai tanaman rempah yang dimanfaatkan untuk bumbu dapur. Kemiri mengandung zat protein dan vitamin B1. Oleh karena itu, yang belum diketahui secara luas adalah kemiri dapat mengatasi berbagai penyakit antara lain demam, diare, disentri, sariawan, sakit gigi, sembelit, dan bisul. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada teks eksposisi di atas adalah A. Kemiri sangat mudah didapatkan di pasar tradisional. B. Kemiri tidak hanya sebagai bumbu dapur tetapi juga sebagai obat. C. Kemiri juga dikenal berkhasiat sebagai penguat dan penyubur rambut. D. Kemiri sebagai bumbu dan berbagai macam obat sangat mudah diolah. Atau E. Kemiri sebagai bumbu sangat bermanfaat. Nah, ini ada kalimat rumpang. Ada kalimat rumpang yang harus kita lengkapi kalimat rumpang tersebut sehingga menjadi kalimat yang utuh. Nah, mana yang kita bahas? Kalau A itu kurang padu ya. Kalau A, kemiri sangat mudah didapatkan di pasar tradisional, itu kurang padu ya, kurang pas, berarti salah. B, kemiri tidak hanya sebagai bumbu dapur tapi juga sebagai obat. Oke, ini juga tidak ya karena tidak dibahas tentang itu kurang tepat ya, kurang tepat juga karena tidak dibahas secara kontekstualnya tidak ada. Terus C, kemiri juga dikenal berkhasiat sebagai penguat dan penyubur rambut, itu juga salah. D, kemiri sebagai bumbu dan berbagai macam obat yang sangat mudah diolah, itu juga kurang benar. Berarti pilihannya yang tepat yaitu adalah pilihan yang E. Kemiri sebagai bumbu sangat bermanfaat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Cara membersihkan kaca jendela supaya mengkilap tidaklah sulit. Bahan seperti tembakau bisa dimanfaatkan untuk membuat kaca lebih mengkilap.
Tembakau memang terbukti untuk membuat kaca menjadi mengkilap. Caranya dengan menggosok kaca dengan rendaman air tembakau, kemudian mengeringkannya dengan lap kering yang bersih. Kalimat yang rancu dan harus diperbaiki letaknya. Dalam teks di atas ada pada kalimat yang mana ini? Kalau yang pertama jelas tidak ya, karena yang pertama itu dipakai untuk sebuah acuan. Terus yang kedua, bahan seperti acuan, penjelasan dari kalimat pertama itu ada di kalimat kedua. Penjelasannya di kalimat kedua. Bahan seperti tembakau bisa dimanfaatkan untuk membuat kaca lebih mengkilap. Nah, berarti terus yang ketiga, tembakau memang terbukti untuk membuat kaca menjadi lebih mengkilap. Itu caranya dengan bagaimana? Caranya dengan berarti caranya dengan membuat kaca lebih mengkilap. Caranya dengan menggosok kaca dengan rendaman air tembakau, kemudian mengeringkannya dengan lap kering yang bersih. Berarti pilihan yang tepat yang mana ini? Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang C, ketiga. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Bagaimana tidak? Dari jumlah kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa menyumbang paling banyak daerah yang masyarakatnya masih hidup dalam garis kemiskinan. Jawa Timur merupakan provinsi pertama menyumbang angka kemiskinan terbanyak di Indonesia. Sekitar 4.775.000 orang miskin berada di Jawa Timur. Rinciannya lebih dari 3,2 juta berada di pedesaan dan 1,5 juta tersebar di kota-kota besar. Batas penghasilan bulanan untuk sebuah keluarga miskin di Jawa Timur berkisar di angka Rp318.000. Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk termiskin terbanyak yaitu adalah sekitar 4.505.780 orang. Batas pendapatan untuk kategori miskin di Provinsi Jawa Tengah berkisar Rp310.000 per bulan. Ketiga adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatat 4,48 juta penduduk miskin pada tahun 2016 dan didominasi penduduk di perkotaan dengan jumlah mencapai 2,7 juta penduduk. Untuk dikategorikan miskin, seseorang harus berpenghasilan maksimal Rp319.000 per bulan. Nah, pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. B. Pulau Jawa menyumbang paling banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. C. Jawa Tengah berada di urutan kedua jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Atau D. Kategori miskin bila seseorang berpenghasilan maksimal Rp319.000 per bulan. E. Banyaknya masyarakat di Pulau Jawa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, yang kita cari yaitu adalah ide pokok. Kita kembali ke bacaannya. Kemiskinan dalam pencarian ide pokok, kemiskinan itu berada di kalimat pertama. Kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Nah, sedangkan untuk mencari ide pokok itu selalu ada di kalimat pertama dan terakhir. Kalau tidak ada di kalimat pertama, berarti dia berada di kalimat akhir. Tetapi juga bisa di tengah-tengah. Tetapi kalau untuk bab ini, untuk teks ini, kalimat ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Berarti kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Berarti isinya yang mana? Kemiskinan menjadi masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Itu adalah pilihan yang A. Oke, bisa dipahami ya. Baik, sekian dulu pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.